Selamat berjumpa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami berharap kondisi Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Di Kamis Putih ini bersama-sama kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Marilah bersama-sama kita menyiapkan bacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 dan ayat 31 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang maha baik, sahabat kami yang setia, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan kami. Ya Tuhan, bersama-sama pada hari ini kami memasuki peringatan Kamis Putih. Bersama-sama dengan Kristus yang melakukan karya penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami, supaya kami mengerti, dan kami dapat melakukan sabda-Mu ini dalam hidup kami sebagai gereja yang mengasihi dan mencintai. Engkaulah ya Allah yang menolong hamba-Mu juga, yang terus berjuang menjadi murid yang tahu, mengerti, dan mengasihi, juga mencintai dalam kerendahan hati. Berkati kami ya Tuhan, dan tolong kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, para sahabat, kita akan bersama-sama membaca Alkitab Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan 17 dan ayat 31b sampai dengan 35. Demikian bunyinya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan Alkitab saudara-saudaraku. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca tapi juga mengerti, melakukan dan memelihara dalam hidup setiap hari. Hosiana. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang pelukis Inggris dari abad ke-17 bernama Ford Madox Brown yang menggambarkan kisah pembasuhan kaki Petrus oleh Yesus menurut versinya. Lukisan dari Brown ini diberi judul Jesus Washing Peter's Feet. Berikut ini gambarnya. Nah, jika sahabat melihat gambar Petrus dalam lukisan itu, kira-kira apakah kita bisa menebak perasaan apa yang kita bisa tangkap dari lukisan Petrus yang kakinya sedang dibasuh oleh Yesus? Brown seakan-akan menggambarkan ekspresi yang sedih dan tidak nyaman dari Petrus ketika kakinya dibasuh oleh Yesus. Seakan-akan Petrus merasa enggan, tidak mau membiarkan Tuhan dan gurunya itu membasuh kakinya. Dia syok, terkejut. Mungkin para sahabat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bisa berkata, siapa sih yang suka kalau tiba-tiba ada orang yang mengundang kita makan, bangkit dari tempat dia duduk dan kemudian turun langsung membasuh kaki kita? Apalagi kita hidup dalam budaya timur yang terkenal dengan sopan santun. Maka pasti tidak akan sopan rasanya kalau kita membiarkan orang yang pangkat dan derajatnya lebih tinggi bangkit lalu membasuh kaki kita. Anda semua tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tindakan Yesus yang bangkit dari tempat duduknya, mengikat kain lenan di pinggangnya, lalu merendah turun dan membasuh kaki murid-murid, memang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Semuanya. Bayangkan, Yesuslah yang mengadakan perjamuan terakhir itu. Dia adalah tuan rumahnya. Ini adalah Paskah ketiga yang diikuti oleh Yesus. Dia adalah tuan rumah, tapi sekaligus juga bertindak sebagai hamba bagi semua tamunya. Membasuh kaki, ngomong-ngomong, adalah sebuah perkara yang paling najis, yang bahkan dihindari oleh kaum Yahudi untuk dilakukan. Kenapa? Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kaki itu bagian yang paling kotor. Dan bersentuhan dengan bagian tubuh yang paling kotor itu bahkan dihindari oleh para budak atau suruhan di zaman Yahudi pada saat itu. Maka daripada tuan rumah cuci kaki tamunya, lebih baik biasanya para tamu yang bersihkan kaki mereka sendiri. Tapi tiba-tiba saja Yesus yang dianggap tinggi dan terhormat, kita tahu bahwa di Minggu Palmarum kemarin dia dieluk-elukan sebagai raja. Dia bangkit dari tempat duduknya dan dia bertindak seperti seorang hamba di hadapan mereka.
Jadi sahabat, menjadi jelas bagi kita kenapa raut muka Petrus dengan sangat brilian digambarkan oleh lukisan Ford dengan penuh rasa takut. Apakah itu mungkin karena rasa segan? Tapi lebih tepatnya seorang teolog bernama Michael Crosby dalam bukunya Apakah Engkau Mengasihi Aku? Pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada gereja mau menerangkan satu hal yang sangat penting. Bahwa ekspresi, raut muka dan pernyataan Petrus yang menolak untuk dibasuh kakinya itu adalah simbol dari gereja Petrus, simbol dari komunitas murid apostolik, simbol dari para pengikut Kristus yang pertama, gereja perdana pada saat itu, yang mengklaim merekalah gereja awal. Mereka adalah gereja yang sangat mengagungkan hierarkis dalam menata hubungan. Dan Petrus begitu takut sebab Yesus yang tinggi dan terhormat bagi mereka itu sudah memberi contoh yang dianggapnya tidak layak sebagai seorang pemimpin. Bagi Petrus, pemimpin itu tidak boleh turun ke bawah. Bagi Petrus, pemimpin itu harus pakai baju pejabat. Bagi Petrus, pemimpin itu tidak boleh pakai atribut pelayan. Apalagi membasuh kaki dan merendahkan hati. Melayani berbahaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah bermiliar-miliar kali, ya bolehlah saya lebay begitu ya, gereja selalu bicara soal kasih. Injil Yohanes, Injil yang kita renungkan pada saat ini, ditulis oleh seorang rasul yang mengaku bahwa dia itu paling mengasihi dan paling dikasihi oleh Yesus. Dan Yohanes mewakili gerejanya sendiri yang berjuang untuk meneladani kasih Yesus. Dan dengan tegas Yohanes menegaskan satu hal, bahwa gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya, para pengikut Yesus, kalau kita mau dikatakan murid-murid Yesus, harus mau meneladani Yesus. Harusnya gereja tahu kenapa Yesus membasuh kaki murid-murid. Yesus mau memutarbalikkan kebiasaan yang ada. Yesus mau melawan semua perbuatan-perbuatan dosa, kegelapan, kesombongan. Membongkar ulang hubungan antar umat manusia. Satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang tahu dan mengerti kenapa Yesus melakukan ini, merekalah yang disebut murid-murid yang mengasihi Dia. Tapi apakah semua murid dalam ruangan itu tahu dan mengerti apa yang Yesus sedang lakukan, saudara-saudara? Tentu saja tidak. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti karena mereka belum mengalami peristiwa kebangkitan. Tetapi istilah Yohanes untuk tahu dan mengerti, hoido dan ginoskein, itu saat ini sedang gereja alami di seluruh belahan dunia. Kita semua sekarang sedang bergumul tentang isu yang sama, mencoba memahami isi hati Kristus. Kita sedang bergumul dengan wabah yang kita hadapi bersama, punya opini bersama, mimpi yang sama, harapan yang sama, hati yang sama. Dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar untuk tahu dan mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan bagi kita. Maka janganlah kita terus bersikap melawan dan enggan. Seperti Petrus. Karena dia merasa lebih suka dibasuh dan dilayani daripada membasuh dan melayani. Kata Crosby, konsep melayani itu konsep yang sangat sakramen. Bahkan dia mengatakan itu melebihi pemberkatan nikah. Justru pelayananlah konsep gereja yang sebenarnya harus didengung-dengungkan. Kenapa? Karena di dalam pelayanan ada kasih Allah. Karena kasih Allah itu sungguh-sungguh dinyatakan dan dibuat sangat jelas di dalam pelayanan kita. Dan peristiwa pembasuhan kaki ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana kita menata hubungan kita satu dengan yang lain. Hubungan yang mematikan diubah menjadi menghidupkan. Baru saja saya mendapatkan sebuah berita yang sungguh-sungguh menghidupkan saya. Ketika ada seorang penjual nasi, warteg
gitu, yang memutuskan selama 1 bulan membagi-bagikan makanan gratis untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Kasih yang mendalam itu ditandai ketika kita rela berkorban bagi satu sama lain. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat apakah orang itu jahat atau orang itu musuh kita atau orang itu beda dengan kita. Tanpa melihat apakah dia itu orang yang sangat kita kenal, akrab dengan kita atau baru kita kenal 1 menit yang lalu. Lalu saudara-saudaraku, dalam ayat 31 sampai 35, suasana malam itu beralih dari yang tegang menjadi lebih santai. Seperti seorang ayah yang tahu bahwa sakaratul mautnya itu semakin dekat. Di hadapan murid-murid, di hadapan dunia yang sangat dikasihi oleh Yesus tapi sekaligus juga gak mampu memahami dia. Yesus menyapa mereka. Yesus menguatkan mereka. Dia berkata bahwa waktunya sudah dekat untuk dipermuliakan melalui kematiannya. Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya di dunia ini. Dan mereka tidak akan bisa lagi bertemu dengan dia. Dalam suasana yang penuh dengan ketegangan itu, Yesus meyakinkan bahwa murid-murid tetap dapat merasakan kehadiran dia walaupun dia sudah tidak ada lagi. Bagaimana caranya kita dapat tetap merasakan kehadiran Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yaitu kata Yohanes ketika murid-murid saling mengasihi satu sama lain. Dan ketika tindakan kasih itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yesus itu dapat hadir dan kita rasakan ketika gereja itu tahu dan mengerti tentang tindakan kasih Yesus. Di dalam cinta kasih, Tuhan hadir. Kasih itu saudara-saudaraku diuji bukan ketika keadaannya baik-baik saja. Bukan ketika kita aman-aman saja. Justru malah ketika situasi kalut seperti ini. Seringkali kasih diuji ketika kita dituntut rela berkorban. Mau susah bagi orang lain dan berkorban. Seringkali kasih itu diuji ketika kita harus bertaruh nyawa. Saya percaya roh Allah yang mulia itu ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dalam hati semua umat manusia. Tapi ada kuasa kegelapan yang sedang melawan Allah. Sehingga seperti Petrus, daripada berbuat kasih, kita pilih diam. Atau diam-diam menolak perbuatan Yesus yang mengganggu kenyamanan kita. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika Petrus menolak Yesus yang membasuh kakinya? Kita baca berikutnya Petrus yang lantang, gagah berani dan sangat spontan itu justru membiarkan iblis membujuk dirinya menyangkal Yesus. Dia pengecut dan berlari. Dia bersikap bukan seperti seorang gembala yang baik, tapi seperti orang upahan yang tidak mengenal domba-dombanya. Semoga sebagai gereja pada hari ini, kita yang dibasuh kakinya, dibasuh hatinya, dibersihkan, bisa tahu dan mengerti kenapa Yesus membasuh kaki para murid. Jika gereja tahu dan mengerti, kita akan melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Saling merendahkan hati dan melayani. Salah seorang teolog panutan saya, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, memutuskan masuk dalam sebuah gerakan bernama Abwehr untuk melawan Hitler pada saat itu. Kita tahu betapa kejam dan jahatnya dia. Bonhoeffer memutuskan melakukan itu meskipun dia tahu dan mengerti bahwa dia akan mati. Tapi dia tidak bisa membiarkan seorang gila menghabisi banyak orang. Karena baginya itu sama saja berdiam atas kejahatan. Mungkin kita bisa berkata, kok bisa ya orang bertaruh nyawa bagi orang lain? Kok bisa sih orang mau memberikan nyawanya bagi orang yang tidak dikenal? Tapi mari kita memikirkan, ada para medis yang kemudian terpapar karena merawat pasien COVID-19. Ada para pedagang kecil yang terpaksa berjualan supaya besok tetap punya beras. Ada begitu banyak pahlawan-pahlawan kasih di sekitar kita. Sikap yang rela berkorban ini saudara-saudaraku diinspirasikan oleh kasih dan cinta Tuhan Yesus. Kasih yang rela berkorban yang dilakukan meskipun dengan melepas semua atribut jabatan, keegoisan, dan semua properti pribadi kita. Di Kamis Putih ini saudara-saudara,
bersama-sama dengan Yesus yang membasuh kaki para murid, kita harus menjawab sebuah pertanyaan. Apakah kita akan berlaku seperti Petrus yang enggan, murid-murid yang tidak tahu dan tidak mengerti kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Apakah kita masih akan terus mengurungkan berbuat baik karena hierarki dan ego kita dan kekeras kepalaan kita? Atau kita mau bersama-sama dengan gereja Yohanes, kita bertindak seperti Yesus. Sebab di dalam cinta kasih yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, ada kuasa dan kemuliaan yang tinggi. Saya ingin menutup dengan kalimat terakhir Crosby di halaman 270 dari bukunya. Apabila gereja saat ini menemukan jalan-jalan untuk hidup di bawah kuasa Kristus yang lebih tinggi ini, perkara-perkara yang sangat berkuasa akan terjadi. Dan saya akan menutup dengan nyanyian Teize, Ubi Caritas, yang mudah-mudahan menjadi doa kita. Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas Deus ibi est, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Selamat merayakan Kamis Putih. Amin. Tolong ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.